Ya record HP sama. Iya, Jadi saya record HP. Ada sih kan record HP kan. Boleh sama. Ya, aku kena sini. Bisa gimana? Aku akan aku kok. So. Betul. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Iya, siap Bu. Nah, Bu. Sebenarnya minta maaf tadi ada trouble sebentar. Kita lanjut langsung ke materi kembali. Di sini kita membahas fungsi sistem ekresi. Yang pertama, fungsi sistem ekresi yaitu memelihara konsentrasi osmotik, mengekresi sisa-sisa metabolisme. Contohnya urea, asam urat, dan lain-lain. Yang ketiga, mengekresi zat-zat asing atau hasil metabolisme. Yang keempat, memelihara konsentrasi ion-ion tunggal yang tepat. Contohnya Na+, K+, Cl-, CaT, dan lain-lain. Yang kelima, memelihara volume air tubuh yang tepat. Jadi itu tadi merupakan beberapa fungsi dari sistem ekresi. Mungkin dari fungsi sistem ekresi tadi, teman-teman ada yang dibingungkan ataupun ada yang dipertanyakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Buat teman-teman, nggak apa-apa, di sini kita santai, kita diskusi bersama. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti kalau ada pertanyaan kita catat, nanti kita jelaskan di belakang. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu organ pada sistem ekresi. Jadi di sini organ-organ ekresi pada manusia beserta zat sisa yang dihasilkan meliputi yang pertama ginjal, sistem yang diekresikan yaitu urin. Yang kedua hati, hasil ekresi yaitu cairan empedu. Dan yang ketiga kulit, yang hasil dari ekresinya yaitu keringat, serta yang terakhir yaitu paru-paru. Hasil ekresinya adalah karbon dioksida. Oke, kita langsung saja membahas materi hari ini, yaitu organ ginjal. Ginjal atau ren. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Jadi ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah, yang panjangnya ginjal antara 10 sampai 15 cm. Masanya sendiri dari ginjal yaitu 200 gram, serta letak dari ginjal tersebut terletak pada rongga perut, bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Jadi untuk slide ini yang kita bahas yaitu beberapa ciri ginjal sebelum kita menginjak ke sistem ekresinya. Jadi ginjal merupakan alat penyaring darah. Ginjal manusia terdiri atas 2 buah, panjang ginjal tersebut 10 sampai 15 cm. Terus beratnya sendiri yaitu 200 gram. Letaknya rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Struktur ginjal: korteks ginjal daerah luar, medula ginjal daerah dalam, pelvis ginjal saluran pengumpul, serta nefron. Di kanan tersebut adalah gambar ginjal serta tempat-tempat struktur ginjal.
Oke, kita lanjut ke pengertiannya. Jadi tadi sudah diberitahu bagaimana struktur ginjal, gambar ginjal. Sekarang kita menginjak ke pengertian. Untuk yang pertama, korteks ginjal. Bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Jadi intinya korteks ginjal adalah bagian terluar dari ginjal. Kalau teman-teman mungkin ingin menghafalkan struktur ginjal, yang perlu diingat korteks ginjal adalah bagian terluar dari ginjal. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu medula ginjal. Medula adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Jadi fungsi dari medula ginjal sendiri ada dua struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Terus tubulus itu berfungsi mengangkut cairan yang nantinya masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Jadi poin penting di sini yang mengeluarkan urin dari ginjal yaitu tubulus. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke slide berikutnya mengenai korteks ginjal dan medula ginjal. Belum ada. Oke, kalau belum ada mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang ketiga langsung saja yaitu pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong yang terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Jadi intinya pelvis ginjal ini sebagai jalur ataupun jalan cairan yang ada di ginjal untuk menuju ke kandung kemih. Lanjut, nomor 4, nefron. Nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Selanjutnya, yaitu fungsi ginjal. Ginjal mempunyai fungsi antara lain yang pertama, bisa dilihat di kiri paling bawah, reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Jadi ginjal sendiri yaitu adalah memiliki fungsi sebagai penyerapan kembali elektrolit. Yang kedua, mengekresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga, menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir, menghasilkan zat hormon yang berperan dalam bentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Jadi itu tadi fungsi ginjal. Mungkin kalau teman-teman bisa atau ingin tahu lebih mengenai fungsi ginjal, bisa nanti langsung di screenshot, dipelajari untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah proses pembentukan urin. Jadi pembentukan urin nantinya kita melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi, untuk yang kedua nanti reabsorpsi, serta yang terakhir augmentasi. Yang pertama filtrasi.
Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori atau podosit, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam lainnya. Yang kedua, reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer diserap kembali di tubulus contortus proximal. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Yang ketiga, augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat, sisa, dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Jadi untuk slide ini adalah organ yang dilalui oleh urin. Jadi urin itu melewati ginjal, terus nantinya ke ureter, setelah itu ke kantong kemih, baru ke uretra. Jadi itu ada gambar di sebelah kiri, bisa dilihat nomor 1 itu ginjal yang nantinya menyalurkan cairan menuju ureter, yang nantinya terus diteruskan ke kantong kemih. Setelah itu terkumpul di uretra, dikeluarkan oleh uretra. Oke, lanjut. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra. Yang pertama, zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin yang menyebabkan warna kuning pada urin. Jadi yang menyebabkan warna kuning pada urin adalah zat warna empedu. Yang kedua, urea, amoniak, dan asam ureat yang merupakan hasil metabolisme protein. Yang kelima, air 95%. Yang keempat, garam mineral, terutama garam dapur, serta zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon dan vitamin. Jadi itu adalah komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra. Lanjut slide berikutnya. Gangguan pada ginjal. Yang ke-1 yaitu batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal. Yang kedua, radang ginjal. Radang ginjal terjadi karena adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus, yang disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi karena adanya salah satu ginjal tidak berfungsi. Oke, sebelum menginjak ke materi baru tentang hati, itu tadi adalah materi mengenai ginjal. Mungkin dari teman-teman, dari Bu Isma ada yang ditanyakan mengenai materi tentang ginjal. Sebelumnya kita stop sampai sini, mungkin ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama. Kami beri waktu kepada teman-teman serta Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.
Ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Ya Bu, nggak apa-apa. Bisa sendiri. Beneran bisa sendiri. Bisa dong. Jadi gimana ini? Enggak. Soto bilang ini soto. Sebenarnya Yang satu ya. Ya Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Ya Bu. Ya Bu.
Tidak. Itu. Ya. Berarti absorpsi fermentasi ya. Hasil.
Mendengar, Bu.
Ya Bu, gimana? Ya belum. Belum, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjutkan minggu depan aja ya Bu. Amin. Ya Bu. Jam 4. Depan ya Bu. Jumat, Bu. Jumat, Bu. Kamis sampai Jumat Bu. Ya. Clear. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Belum. Iya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya pertama bekerja. Ya. Belum.
Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.